Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk melanjutkan kajian tafsir Juz Amma. Pada pertemuan terakhir kita sudah mengkaji surah Abasa. InsyaAllah akan kita lanjutkan apa yang sudah kita capai pada pertemuan yang lalu. Baik, ana awali dengan tilawah beberapa ayat. Mudah-mudahan tilawah ini menambah keberkahan dan kebaikan majelis kita di tempat yang mulia ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره. Baik, tilawahnya sampai di situ dulu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Silakan buka halaman 40 tafsirnya ya. Atau dari Daim. Qala Syekh Rahman As-Sa'di rahimahullah. Amma tasdiyatuka wa ta'arruduka lil ghaniyil mustaghni alladhi la yas'al. Adapun harapan kamu dan penawaran kamu terhadap orang-orang kaya yang tidak memerlukan ilmu yang ada padamu, alladzi la yas'al, yang tidak mau bertanya, wala yastafti, dan tidak mau meminta fatwa, li'adami raghbatihi fil khair, karena dia tidak minat pada kebaikan, ma'atarkika man huwa ahammu minhu, dan kamu tinggalkan orang yang lebih penting daripada orang-orang kaya yang sombong itu. Fa innahu la yanbaghi laka, maka itu tidak patut
kamu lakukan. Fa innahu laisa 'alaika alla yazzakka. Tidak ada dosa bagimu kalau seandainya mereka itu tidak mau mensucikan diri. Falau lam yatazakka, kalau seandainya mereka tidak mau mensucikan diri, tidak mau meninggalkan kekafirannya, kemusyrikannya, tidak mau meninggalkan akhlak-akhlak yang bejat, ya, mengganti dengan akhlak yang baik, falaisa bimuhasab, falasta bimuhasab ala ma'amilahu minasyarr, maka kamu tidak akan dihisab, tidak akan dimintai pertanggungjawaban dari keburukan yang mereka kerjakan. Perhatikan baik-baik, ini masalah penting dalam dakwah, ya. Dengan hubungannya dengan penjelasan sebelumnya, Nabi SAW fokus menghadapi, mendakwai tokoh-tokoh kufar. Bahkan kalau di tafsir yang lebih rinci lagi itu disebutkan semua pentolan-pentolan tokoh kufar itu kumpul saat itu didakwai oleh Nabi. Nah, mereka ini kan orang-orang yang sombong, tidak mau menerima. Tapi tugas Nabi kan berdakwah. Nabi tidak tahu siapa yang akan dibukakan hatinya untuk menerima Islam. Maka beliau berdakwah. Ternyata di saat beliau fokus mendakwai tokoh-tokoh ini dengan harapan mau masuk Islam, ada orang yang punya niat sangat besar, ya, pengen belajar dengan Nabi SAW, ya. Idealnya seharusnya yang dilakukan Nabi itu satu orang ini loh yang benar-benar pengen belajar itu yang diprioritaskan. Nah, maka di sini tadi disebutkan harapan kamu, ya, dan penawaran kamu terhadap orang-orang kaya yang dia itu sombong, nggak mau bertanya, nggak mau minta fatwa karena memang tidak peduli, ya, tidak sudi menerima kebaikan yang ada pada Rasulullah SAW, dan kamu tinggalkan orang yang lebih penting dari mereka itu. Satu orang laki-laki buta ini lebih penting untuk diperhatikan dibanding menghadapi orang-orang yang sombong, ya. Demikian juga hari ini urusan dakwah itu kita tidak nunggu orang-orang yang malas, siapa cepat siapa dapat. Masjid dimakmurkan dengan berbagai macam agenda, salah satunya kajian misalnya. Udah dibuka kajian, diumumkan, tidak usah target-targetan. Ada 5 orang alhamdulillah, ada 10 orang alhamdulillah, ada 1 orang yang benar-benar pengen belajar, alhamdulillah. Apalagi segini jumlahnya. Urusan ini tidak usah nunggu-nunggu orang yang belum niat. Kadang-kadang begini, ya, saya sering mengalami ini, Ustadz, gimana kalau waktunya dirubah, misalnya pada subuh. Oke, saya ikutin kalau saya punya waktu luang, atau cari waktu yang kira-kira orang itu longgar, mungkin hari Sabtu pagi, Ahad pagi gitu kan. Ternyata antum ubah-ubah waktunya itu kadang-kadang yang ngaji juga itu juga. Karena ini persoalan niat, bukan persoalan kesempatan. Antum jangan kira kalau orang-orang yang sudah pensiun itu otomatis pada pengen mau ngaji, enggak. Kadang-kadang sudah pensiun itu masih meneruskan hobinya. Ya, kalau kerja dulu itu hari-hari libur gitu. Setelah pensiun itu malah full, mancing melulu kerjanya juga ada. Iya, ini persoalan begini nggak usah nunggu. Dan kalau misalnya kok kita ngaji kok cuman segini, nggak penting itu. Benar, bagi saya yang biasa ngajar ini di masjid-masjid begini ini nggak penting. Saya tidak pernah punya niat kalau ngaji minimal 20 orang, ya enggak usah. Siapa kita? Rasul SAW saja mengabaikan 1 orang, ya, ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau ada dai itu manja misalnya, ya, maaf, Anda tidak seperti Rasul. Nah, saya mau ngaji, ya, tapi siapkan majelisnya harus sekian orang lah. Memang siapa yang bisa jamin itu, ya kan? Kecuali kalau konser gitu, konser musik, ya rata-rata tiketnya sudah habis, apalagi kalau zaman sekarang dijual online gitu, ya, dalam hitungan jam ludes itu. Ngaji zaman sekarang yang memang begini ini, ya, ini pelajaran penting. Antum sabar, doakan saya juga sabar, ya, beginilah dakwah itu.
Ya, siapa cepat siapa dapat. Kajian ini digelar di Masjid Al-Amin, sudah ada jadwalnya ya kan. Siapa yang datang ahlan wa sahlan. Enggak usah nunggu, Pak, si fulan kok enggak mau ngajak. Oh, enggak usah diurus. Ya, enggak usah diurus. Yang penting kajian kita tidak dibatasi, tidak ada sengaja untuk kelompok tertentu atau untuk golongan tertentu. Kita ngaji tafsir Al-Qur'an. Siapa yang digerakkan hatinya cepat, itu yang lebih berhak untuk kita prioritaskan. Taib. Nah, demikian juga kalau misalnya hari ini ustadz-ustadz, kiai-kiai itu sudah menyampaikan ya ajaran Allah, kemudian orang-orang pada nggak peduli, pada ngeledek-ledek istilahnya ya, nggak usah dipikirin ya, karena kiai ustadz itu tugasnya cuman menyampaikan dengan cara yang baik. Persoalan orang itu terima atau tidak. Dan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya, setiap orang akan mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Abu Lahab menolak dakwah Nabi, Abu Jahal menolak dakwah Nabi, pamannya yang baik Abu Thalib menolak dakwah Nabi, menolak tauhid. Nabi tidak memikul dosa mereka. Ya, karena Nabi sudah menyampaikan. Betul? Ya. Mereka masing-masing, Abu Jahal cukuplah dengan matinya dalam keadaan musyrik, itu dia akan sengsara sejak dicabut nyawanya sampai nanti tidak ada batasnya dan seterusnya. Dah. Jadi kita itu kalau ini jangan terlalu ngurusin orang, jangan terlalu dibebani. Kalau sudah disampaikan ini ya udah. Nabi SAW tidak akan memikul dosa-dosanya atau kejahatan-kejahatan orang yang sudah didakwai tapi tidak mau menerima hidayah. Apalagi zaman sekarang ya, kalau antum itu fokusnya ngurusin dunia, pusing antum ya, pusing. Bukan hanya orang tidak sholat, orang ateis banyak, orang yang bebas banyak ya. Di Swedia sana itu Quran dibakar oleh politikus anti-Islam. Alhamdulillah Presiden Turki itu Erdogan sudah ngamuk, sudah murka, menunjukkan pengingkarannya terhadap perbuatan. Sementara kita di sini ngaji Al-Quran, pengen cari ridho Allah, pengen cari ganjaran dari Allah dengan Al-Quran. Di sana itu ada orang yang anti Al-Quran, anti Islam, itu dibakar itu. Dan ada, saya lihat ada gambarnya juga. Ya. Di sana itu Masya Allah kekuatan anti Islam itu luar biasa. Mereka bisa menjelma dalam kekuatan politik yang besar, ya, partai politik yang kuat anti Islam jelas-jelas. Taib. Ya. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Fadalla hadza 'ala al-qa'idatil masyhurah. Nih, alinea pertama ini sesuai dengan sebuah kaidah yang populer, kaidah yang masyhur. Ada kaidah begini. La yutraku amrun ma'lumun li amrin mauhum. Ya. Tidak boleh meninggalkan permasalahan yang sudah jelas karena mengharap permasalahan yang masih samar, yang belum pasti, yang masih dalam perkiraan. Contohnya gini, ini kaitannya dengan dakwah. Ini orang-orang kafir ya kan belum tentu dia mau menerima dakwah. Bahkan memang pada akhirnya jelas tidak mau menerima kan. Sementara Abdullah ibnu Ummi Maktum, laki-laki buta radhiyallahu anhu ya, ini punya semangat benar-benar pengen belajar. Nah, mestinya maka Nabi ditegur oleh Allah, mestinya orang seperti ini yang diperhatikan. Tidak boleh ditinggalkan perkara yang sudah jelas hanya gara-gara perkara yang masih belum tentu, masih samar-samar gitu. Ya, ini kaidah. Kemudian wala maslahatun mutahaqqaqatun li maslahatin mutawahhimah, dan tidak boleh ditinggalkan pula maslahat yang sudah pasti untuk beralih kepada maslahat yang masih samar, yang belum jelas. Ya. Dan ini kaidah ini terapannya banyak dalam urusan dunia begitu. Kalau sudah ada yang di depan mata, yang sudah ini nggak usah ditinggalkan hanya yang masih sifatnya spekulatif. Ya. Misalnya orang berdagang ya, berdagang ini hari ini sudah ada orang yang menawar dapat untung sekian, itu kan jelas kan? Enggak saya jual dah. Barangkali minggu depan ada yang nawar lebih. Ternyata malah. Nah, ini kaidah. Nah, ini termasuk di dalam bulan Ramadan. Kita itu kalau terawih kan ada sebagian orang yang meninggalkan, kalau terawihnya 20 ya, ada yang meninggalkan rakaat 20, dia mau witir nanti malam, nanti menjelang fajar gitu kan.
Nah, atau yang tarawihnya 11, begini-begini ini jangan dijadikan ini ya. Jangan dijadikan berantem. Antum yang tarawih 30 ikhlaskan niat, tumak ninahnya iya, bacaannya bagus, saya doakan mudah-mudahan diterima oleh Allah. Ya, yang 11 ya juga demikian, yang 11 bacaannya bagus, bahkan kadang-kadang ada yang sampai 1 juz 1 malam gitu ya. Itu kaki sampai otek-otek gitu ya. Kalau sabar, ikhlas, mudah-mudahan sama-sama kita berlomba-lomba ya, memperbanyak ibadah di bulan Ramadan ya. Dan tarawih itu memang dari sebelum kita lahir sampai hari ini ulama berbeda pendapat mengenai rakaatnya, tapi tidak berbeda pendapat dalam masalah sholat meskipun 1000 rakaat atau 10.000 rakaat, kalau tidak ada tumak ninahnya tidak sah, itu sepakat. Nah, berarti nah ini ada kejadian kasus. Ada sebagian orang itu dia sudah jamaah di masjid, taib, ya kan? Kadang-kadang yang diikuti 23, 20 dia keluar. Pengennya nanti witirnya nanti gitu kan? Atau yang 11 sampai 8 rakaat dia pulang. Harapannya nanti akan witir di waktu yang istimewa akhir menjelang fajar. Nah, ini di kaidah ini berlaku. Sekarang kita sudah di masjid, sudah dapat 20 rakaat, kan tinggal witir kan? Ini kan sudah di depan mata. Bagusnya ikuti witirnya imam sampai selesai. Semoga dapat ganjaran seperti qiyamul lail semalam suntuk, karena ada dalil mengatakan man shalla ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka ditetapkan untuknya ganjaran seperti qiyamul lail semalam suntuk. Taib. Demikian juga yang 8. Taib. Mestinya ini sudah di depan mata, ya kan? Biasanya kan istirahatnya sebentar lah. Memang ada imam tarawih itu istirahatnya dari tarawih ke witir itu setengah jam dalam kondisi normal, kecuali undur. Bahkan kalau undur biasanya langsung ada yang mengganti dalam hitungan menit kan. Nah, sudah di depan mata, berlaku kaidah ini. Jangan ditinggalkan sesuatu yang sudah nyata di hadapan mata demi sesuatu yang masih sifatnya belum tentu, belum jelas. Nah, ini kaidah bagus ini. Kalau kita terapkan, hidup kita ini berisi dengan kebaikan-kebaikan. Baik. Berikutnya, qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, wa annahu yanbaghi al-iqbalu ala talibil ilmi al-muftaqiri ilaihi al-harisi alaihi azyadu min ghairihi. Azyadu min ghairihi. Hendaknya kita memperhatikan, bukan kita ini ya. Ini asalnya ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ya. Dan seharusnya atau hendaklah beliau memperhatikan orang yang menuntut ilmu, ya, orang yang fokus, yang menuntut ilmu, yang membutuhkan ilmu dan yang bersemangat untuk meraihnya. Orang yang seperti ini sifatnya, meskipun segelintir gitu ya, ngucap cuma 1 orang, apalagi misalnya ada lebih dari 1 orang, ini yang seharusnya lebih diperhatikan. Ya, dai itu mestinya orang-orang yang seperti ini yang diladenin, orang-orang yang sombong diladenin. Tapi lagi-lagi ya, Abdullah bin Ummi Maktum itu kan buta ya, artinya tidak tahu kalau Rasulullah sedang berdakwah. Jadi semuanya sebenarnya itu nggak ada. Kalau kita ini, untuk kita itu tidak ada masalah sebenarnya, tapi Allah tidak menghendaki nabinya mengulangi hal ini, karena Allah subhanahu wa ta'ala itu menggembleng nabi dan menempa nabi supaya memiliki akhlak yang istimewa. Bagi kita ini begini ini wajar banget itu, tapi beliau ditegur. Hendaklah beliau memperhatikan orang yang menuntut ilmu, yang sangat membutuhkan ilmu dan bersemangat untuk meraihnya, melebihi perhatiannya terhadap orang lain. Ya, orang lain yang tidak butuh, yang tidak mau, itu nggak usah diurus istilahnya. Iya, ini dakwah ini harus jalan. Dan memang kalau kita lihat ya, perjalanan kebaikan di muka bumi itu memang begini ini. Dai-nya ya harus sabar, orang-orang yang bersama ini harus sabar ya. Tidak ada ujuk-ujuk orang masya Allah rame-rame datang, nggak ada itu. Ya.
Bahkan dulu itu ada nabi yang tidak dapat pengikut. Ada yang nabi itu nanti di akhirat itu pengikutnya cuma 2 orang, 3 orang. Ada nabi yang pengikutnya banyak, Nabi Musa pengikutnya banyak ya. Nabi Muhammad SAW, Rasulullah Muhammad SAW tentu pengikutnya paling banyak ya. Tapi yang jelas semua orang beriman, orang kafir itu nanti ada semua di mahsyar. Di padang mahsyar itu dikumpulkan di sana. Nah, Nabi pernah ditanya oleh sahabat-sahabat, kita itu kalau membayangkan dahsyatnya akhirat, dahsyatnya mahsyar, itu yang Masya Allah, yang kalau pikirkan makin lama makin dahsyat adalah jumlah orang yang ada di sana, ya kan? Kan dari Adam sampai manusia terakhir, menurut keyakinan kita tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang tercecer di dalam alam barzah. Ya. Udah, itu keyakinan kita. Berarti jumlahnya berapa? Nah, sahabat itu pernah bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana wahai Rasulullah Anda bisa mengenali umatnya di tengah-tengah lautan manusia? Ya. Jawab Nabi SAW, ya, bagaimana kalau seorang itu punya kuda, lalu ada di antara kuda-kuda yang hitam legam itu ada kuda yang apa namanya, di sininya ini, di kepalanya ini, di keningnya itu ada warna putih, kakinya warna putih, tangannya kakinya putih. Kan jelas banget kan, dia bisa mengetahui oh itu kuda saya, karena ada tanda yang sangat menyolok. Intinya begitu. Antum juga kalau punya motor tuh sekarang Beat misalnya itu, kalau kadang-kadang di parkiran tuh ribuan. Mana ini motor saya? Kadang-kadang yang punya motor itu juga nggak hafal nomor apa namanya, plat nomornya nomor berapa. Seperti saya itu punya motor nggak inget, nggak hafal nomornya ya. Makin tiap hari tapi nggak apa. Bahkan kadang-kadang lebih parah lagi, nggak tahu tadi parkirnya di mana. Bisa semalam suntuk antum nyari motor. Tapi kalau antum punya motor ada tandanya, mungkin warnanya itu nggak lazim, kuning ngejreng atau apa hijau, itu wah itu motor saya. Nah, pokoknya ada tanda yang istimewa. Demikian umat Rasulullah SAW mengenali umatnya itu dari tanda yang istimewa itu, dan tanda itu adalah bekas wudhu. Jadi anggota wudhu yang kita basuh di dunia ini nanti di akhirat itu bercahaya. Dari situ Rasulullah SAW bisa mengenali umatnya, punya tanda yang sangat menyolok. Maka yang dikhawatirkan ini orang yang tidak mau wudhu, tidak sholat gitu ya, dikhawatirkan tidak punya tanda, sehingga Rasulullah SAW tidak dikenali, apa tidak mengenalinya. Taib. Harus orang yang sifatnya seperti ini harus diberi perhatian ekstra ya. Taib. Kalla innaha tadhkira faman syaa'a dzakara ila qouli ta'ala mata'an lakum wa li'an'amikum. Yaqulu ta'ala, Allah yang maha tinggi berfirman, kalla innaha tadhkira. Kalau di sini terjemahannya, sekali-kali jangan demikian, sesungguhnya ajaran-ajaran Allah itu adalah satu peringatan. Tapi kalau di tafsir ini Syekh Abdul Rahman As-Sa'di begini menafsirkannya, ai haqqan inna hadhil mau'ibatu tadhkiratun minallah. Sungguh ya, sungguh, haqqan, benar ya, nasihat ini merupakan peringatan dari Allah untuk mengingatkan hamba-hambanya. Haqqan inna hadhil mau'idata tadhkiratun minallah yudzakiru biha ibadahu. Biasa di dalam tafsir itu kadang-kadang ada beberapa versi makna. Kalau yang diterjemah di sini adalah sekali-kali jangan demikian. Berarti Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasulullah jangan sampai terulang lagi. Dan memang cuman sekali itu. Beda dengan kita ini kadang-kadang 10 tahun itu sudah ketemu ilmunya, sudah dengar apa? Nasihatnya, bandelnya enggak ketulungan. 10 tahun dinasihati itu kadang-kadang enggak berubah. Nah, itu bedanya kita dengan Rasulullah. Maka Rasulullah itu kalau urusan ibadah, urusan takwa, urusan ketaatan itu sudah tidak ada bandingnya. Nah, justru kita itu kalau pengen menjadi hamba Allah, pengen bertakwa itu harus niru Rasulullah, mengikuti Rasulullah, menaati Rasulullah. Karena Rasulullah ini sudah
yang paling topnya. Kalau kita bicara wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Rasulullah itu asli hamba Allah. Berarti penghambaannya ini sudah jelas-jelas diakui oleh Allah. Nah kalau kita kan ya ngarep mudah-mudahan diakui sebagai hamba, tapi kan belum ada jaminan. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu menyebut nabi itu dalam berapa ayat menyebut hamba. Di dalam dua surat berturut-turut ya. Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang menjalankan hambanya. Berikutnya surah apa? Al-Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab, al-ayat. Nah, maka kalau kita bicara siapa yang sudah jelas-jelas menjadi hamba Allah, di antaranya yang paling topnya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Ini bukan mentang-mentang karena kita umatnya, tapi ada dalil. Atau di surah Al-Baqarah, termasuk masih awal-awal ya, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Masya Allah, ini betapa mulianya ya kalau Allah itu sudah menyebut seorang itu dengan hamba. Beda dengan manusia, memuji orang ini soleh itu belum tentu soleh, karena manusia itu ada kepentingan. Kadang-kadang muji-muji orang yang selayaknya itu tidak dipuji dengan pujian seperti itu, atau bahkan tidak punya kebaikan apa-apa, tapi karena dia mengharap sesuatu dia harus muji-muji secara dusta. Allah ghaniyun 'anil alamin, Allah itu tidak butuh alam semesta. Jadi kalau menyatakan hamba, pasti hamba beneran. Beda dengan kita mengatakan si fulan soleh. Mengatakan soleh apa dariku? Ya saya bikin seneng aja. Kadang-kadang cuman iseng. Maka pujian manusia itu nggak penting. Dan orang Islam juga dilarang untuk memiliki sifat suka memuji-muji secara dusta, berlebih-lebih, nggak boleh. Ya. Kalau bicara tentang takwa, ya kan banyak perintah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Rasulullah atqan nas. Kalau bicara tentang khasyah ini sifat yang sangat istimewa. Bahkan istimewanya ulama itu kalau dia punya khasyah. Kalau ada orang ilmunya banyak tapi tidak ada rasa takutnya, tidak ada rasa takutnya untuk khianat dengan ilmunya, tidak ada rasa takutnya untuk menjual ilmunya, naudzubillah, maka penekanan seorang disebut ulama itu di samping ilmunya luas adalah ada khasyah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya itu hanyalah para ulama. Ulama itu takutnya tidak seperti orang awam, ya, karena takut karena memang dia tahu Allah itu zat yang wajib dimuliakan, diagungkan, ditaati, ya. Nah, Rasulullah SAW itu pernah mengaku ini. Ketika ada sahabat, 3 orang sahabat datang ke rumah Rasulullah SAW, kemudian tanya tentang ibadahnya Rasulullah. Ya, kemudian dijelaskan oleh istrinya, mereka itu menganggap ibadahnya Rasulullah itu tidak seberapa, ya, tidak istimewa lah, tidak banyak gitu. Ya. Terus mereka akan, yang satu bertekad, adapun saya akan puasa terus, tidak akan pernah buka. Yang satu lagi mengatakan saya akan tahajud terus, kalau malam saya tidak pernah tidur. Yang satu lagi bertekad saya tidak nikah, karena menurut pemahaman orang yang tidak lempeng ilmunya tentang nikah, ya, nikah itu mengganggu ibadah. Maka yang satu mengatakan saya tidak akan menikah supaya bisa fokus ibadah. Kira-kira kalau seandainya ini direstui oleh Rasulullah gimana? Agama Islam ini nantinya tidak indah, tidak mudah, tidak lapang, tidak klop untuk manusia. Alhamdulillah diingkari oleh Rasulullah. Maka antum kalau ibadah jangan sampai segitunya, ya. Antum kalau pengen ibadah, wah kalau begitu saya tiap malam saya tak, nggak usah segitunya kali ibadah itu. Antum sholat isya, antum makan malam, antum bergaul dengan istri, tidur nyenyak, kalau bisa tahajud alhamdulillah, atau setidak-tidaknya subuh tidak telat, itu aja. Jangan. Tapi kalau sekarang sih orang bukan ini, ya,
Zaman sekarang itu orang nggak mau ibadah, maunya enak-enak, bukannya kepengen ibadah yang overdosis gitu. Nah, mendengar ini ya, perhatikan, ini Rasulullah pernah mengatakan, antumul ladina taqulu kata wa kata. Kamu tadi ya yang ngomong begini ya begini, kayak yang satu mau katanya mau puasa terus tidak pernah berbuka. Antum tadi yang mengatakan apa namanya? Mau tahajud terus tidak pernah tidur. Antum ya yang mengatakan tidak mau nikah, bertekad tidak nikah. Wow, bertekad tidak nikah ini orang nggak ngerti makanan enak ini, ya kan, masya Allah, ya kan, masya Allah ya. Maka Rasulullah SAW bersumpah, fawalladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku di tangannya, maksudnya demi Allah. Inni la akhsyakum lillah. Aku ini orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah. Wa atqakum lahu, dan aku ini orang yang paling takwa di antara kalian kepada Allah. Tapi lihat, perhatikan, walakinni asumu wa aftir. Tapi cara ibadah saya itu ya kadang-kadang saya puasa, kadang-kadang tidak puasa. Tidak setiap hari sepanjang Rasulullah puasa. Ya, wa usalli wa arqud, dan aku itu juga, aku ini orang yang paling takut kepada Allah, yang paling takwa. Tapi saya ibadah malam saya itu tidak menghabiskan seluruh malam. Sebagiannya saya manfaatkan untuk qiyamul lail, dan sebagiannya saya saya tidur. Nah, kadang-kadang Nabi itu tidur separuh malam nanti ya, atau kadang-kadang kurang dari itu, lebih dari itu. Tapi tidak dihabiskan untuk tidur, ya. Dan saya juga menikahi perempuan. Bahkan kalau kita bicaranya nikahnya Nabi, antum hati-hati ya. Antum jangan ngiru Nabi di sini, karena Nabi dapat keistimewaan dari Allah yang tidak berlaku untuk umatnya. Kalau Nabi misalnya dalam satu waktu istrinya itu 9, antum porsinya 4, mentok. Jangan 5. Itu pun ya pesan Al-Quran, kalau kamu takut tidak bisa berlaku adil, maka 1 aja. Bahkan kalau tidak nikah juga nggak apa-apa, yang penting aman. Ada orang memang nggak minat dengan cewek, istilahnya, masya Allah dia menekuni hafal Quran, ngaji ilmu-ilmu yang jelimet rumit, dia habis waktunya untuk itu, belajar nahwu, belajar sharaf, ya, sampai akhirnya tidak ada, tapi bersih. Nah, nggak apa-apa nggak nikah itu. Nikah itu hukumnya kata para ulama ada 5 hukum: mubah, wajib, sunnah, haram, makruh, tergantung kondisi orang itu, ya. Ya, tapi masalahnya sekarang itu banyak anak-anak pada bunting. Nah, antum dengar ya, di suatu kabupaten sana itu ratusan anak SMP, SMA pada hamil, pada bunting. Akhirnya undang-undang pernikahan di negara kita ini yang ada batas umurnya itu terpaksa darurat dilakukan. Masya Allah. Nah, sekarang itu bisa bersih itu gimana? Anak-anak SD itu sudah kayak suami istri, punya pacar. Dirangsang lagi dengan akses gambar-gambar porno itu gampang didapat. Ya udah, mereka jadinya usia dini itu sudah pada. Dan ini di negara kita, bukan Cina. Ya, tayyib. Ini negara kita. Ratusan di satu kabupaten itu. Mungkin juga kabupaten yang lain juga akan nyusul beritanya. Ya, nggak usah disebut lah ini. Cuman karena kita pengen mengambil pelajaran, bukan ingin menyebarluaskan berita ini. Kepentingan kita itu hanya ini tuh. Nih ya, itulah ibadah Rasulullah SAW. Sehingga memang agama Islam ini agama yang manusiawi, agama yang pas untuk manusia. Karena kita nyatanya memang butuh tidur. Kita memang kekuatan kita terbatas, apalagi zaman sekarang ya. Antum puasa sunnah itu kadang-kadang dampaknya malah berpengaruh pada tugas-tugas kewajiban. Ya. Oh, orang puasa Senin Kemis di kantor tidur. Ngapain kamu tidur? Saya puasa lemes, mendingan gak usah puasa, kinerjamu bagus. Kan begitu, ya. Tayyib. Ya. Ini ya, Nabi menikah, kita juga kalau memang mendesak sudah butuh nikah. Ya, karena memang ada potensi yang harus disalurkan lewat nikah. Sebagaimana ada nafsu makan yang harus disalurkan dengan makan. Ada nafsu minum, kita minum. Agama kita itu mempersilahkan kita untuk isbah namanya, memenuhi kebutuhan kita. Anda butuh makan, diperintah oleh makan oleh Allah, makan tapi yang halal. Anda butuh minum, dipersilahkan oleh Allah, di stok segala minuman, macam minuman yang keras. Awas, tapi jangan minum khamr.
Tapi Masya Allah, setan itu kerjaannya di sini. Ya, ada nggak setan itu ngalang-ngalangi orang minum es kelapa muda? Nggak ngajak minum es kelapa, nggak ada. Yang ada itu adalah ngajak supaya ngelanggar larangan, persis seperti yang dilakukan terhadap Adam alaihissalam. Adam alaihissalam itu dipersilakan makan, menikmati apa saja yang di surga kecuali satu. Jangan kamu dekati, kamu dan Hawa, ya, pohon ini. Kalau kamu dekati, makan buahnya, kamu zalim. Akhirnya setan itu, iblis itu fokusnya ke sini. Maka kita akan melihat keadaan yang benar-benar luar biasa. Kurang apa orang Indonesia ini? Makanan yang halal itu berapa macam? Minuman yang haram itu, yang halal itu berapa macam? Tapi kita dengar pecandu narkoba di negeri kita itu sekian banyak orang. Dan narkoba itu laris banget dagangannya. Mirip korupsi. Ditangkap ketemu lagi gitu kan? Ini juga bandar-bandar mulai dari yang kecil sampai yang kelas kakap. Ya. Masya Allah. Ini hasil kerjaannya setan. Memalingkan manusia dari yang dihalalkan oleh Allah kepada yang nikah di Indonesia itu juga murah meriah. Ya, saya sering menghadiri akad nikah itu kadang-kadang cuma emas kawin 10 gram tunai itu 10 gram cuma berapa, itu pun gede. Dan kadang ada yang 5 gram ya. Nggak mahal. Tapi orang kadang-kadang tidak, yang sudah mampu itu tidak minat untuk ini, karena dipalingkan oleh syaitan dari jalan yang penuh berkah itu ke dalam jalan yang jorok, yang penuh dengan yang sangat berisiko, berbagai macam penyakit. Taib. Ya, haqqan. Ini adalah benar-benar peringatan dari Allah untuk mengingatkan hambanya. Kemudian wa yubayyinu lahum fi kitabihi ma yahtajuna ilaih. Dan Allah menjelaskan untuk hamba-hambanya di dalam kitabnya apa yang dibutuhkan olehnya. Dibutuhkan untuk hidup baik di dunia sampai hidup baik di akhirat. Kalau kita doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini favorit banget ya. Ya. Di khutbah Jumat itu kadang-kadang orang tuh tidur. Tapi kalau sudah dengar khatib itu berdoa Rabbana atina fid dunya, melek semua. Amin, amin, amin. Kenapa? Nah, saya sih berbaik sangka memang isinya itu istimewa, menjadi impian semua orang Islam. Bagaimana nggak kepengen itu hidup di dunia bergelimak dengan kebaikan, di akhirat bergelimak dengan kebaikan plus selamat dari neraka. Kebaikan dunia itu kalau dirinci panjang sampai isya mungkin nggak selesai. Ya, diantaranya pengen rumah yang bagus, punya kendaraan yang bagus, ya, punya tetangga yang baik, punya sumber ekonomi yang lancar, badannya sehat walafiat, ya kan, istrinya solehah, masya Allah, anak-anaknya soleh dan lain sebagainya. Panjang itu kalau nih. Tapi kadang-kadang ada orang berdoa, hasanah yang kamu minta itu apa di dunia? Kadang-kadang nggak paham, cuman hasanah, tapi realnya itu apa? Ya. Makanya kalau kita itu sudah punya rumah yang lapang, punya kendaraan yang nyaman, punya tetangga yang baik-baik, apalagi ditambah istri yang soleha, itu mestinya kita sudah bahagia. Jadi sudah diijabah oleh Allah hasanah itu. Hasanah akhirat lebih dahsyat lagi, lebih panjang. Apalagi kalau kita bicara akhirat itu cakupannya sejak mati, barzah sampai ba'ats, semur surga dan neraka. Itu kalau dihitung hasanah akhirat yang kamu impikan itu apa? Berawal dari mati husnul khatimah, mati di atas Islam. Terus apa lagi? Kalau nanti saya masuk barzah, ya, saya diuji oleh malaikat, saya pengen lulus, saya pengen selamat dari adab kubur, saya pengen mendapatkan nikmat kubur. Nanti kalau sudah dibangkitkan, saya kepengen dibangkitkan dalam keadaan mukmin, mengarungi akhirat, saya tidak payah-payah amat, tidak menderita amat, ya. Nanti kalau catatan tangan kanan, catatan amal itu dibagikan, saya kepengen menjadi menerima termasuk golongan kanan. Kalau sudah dihisap oleh Allah, saya kepengen hisap saya itu mudah. Nah, kalau nanti amal saya ditimbang, saya ingin keberatan yang berat itu, amal baiknya itu lebih berat daripada keburukannya. Puncaknya, saya kepengen dirahmati oleh Allah, diampuni dosa-dosa saya, dimasukkan dalam surganya, dijauhkan dari neraka. Itu adalah hasanah, bagian dari hasanah. Kadang-kadang kita cuma doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, sudah begitu kadang-kadang cuma doanya yang jalan. Ya, tapi tidak dikombinasi dengan semangat amal. Padahal kalau urusan
urusan bertani. Ya, kira-kira kalau ada orang petani tiap malam tahajud berdoa kepada Allah agar sawahnya yang subur itu menghasilkan 10 ton padi Padi apa? Rojo lele ya. Setiap tahajud dia mohon kepada Allah, tapi dia tidak nanam. Hah? Oh, hebat banget. Wah, ini nanti gempar waliullah fulanan. Kerjaannya cuma doa, tapi tiba-tiba ini. Itu mah kalau toh ada itu ranahnya itu karomah, mukjizat ya, bukan jalan umum itu. Ya kan? Jalan umum. Ya tanam sambil berdoa, tanam sambil berdoa. Termasuk anak juga kan? Setiap orang ada Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Tapi dia memilih tadi tidak mau menikah, memilih membujang. Apa dengan doa itu ya, gulingnya itu tiba-tiba hamil kemudian melahirkan anak. Kalau mukjizat mungkin. Ontanya Nabi Saleh itu keluar dari mana? Lahir dari mana? Dari batu. Taib, ini tolong kalau kita sudah berdoa itu kombinasi dengan ittikhadul asbab. Kalau kita benar-benar pengen hasanah di dunia, pilih jalan menuju ke sana. Kalau kita pengen hasanah di akhirat, pilih jalan yang menuju ke sana. Dan di sini tadi dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan oleh Allah apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Nanti dipersempurnakan lagi dengan Quran, itu ada penjelasnya, namanya sunnah. Alhamdulillah Al-Quran dan sunnah. Qala Allah, qala Rasulullah. Inilah bimbingan yang diyakini oleh orang mukmin, dipegang teguh ya, yang perintah dijalankan, yang larangan dijauhi ya, akan menghantarkan dia tadi terrealisasi impiannya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Antum yang pengen menjadi pedagang yang diberkahi oleh Allah, pegang teguh Al-Quran. Antum yang pengen sukses dalam berbagai macam usaha yang halal yang diridhoi. Antum yang pengen, kita semua yang pengen sukses rumah tangga, pegang petunjuk-petunjuk terbaik dari Allah dalam urusan rumah tangga ya, dan seterusnya. Alhamdulillah. Nah, ini gak kebablasan ini, tahu kalau kemarin itu kebablasan, gak ada yang ngingetin. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Soalnya saya sudah ngincer ini, pokoknya jangan sampai terulang lagi saya kebablasan. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.